Susilo Bambang Yudhoyono resah dengan konsep awal kampanye akbar Prabowo Sandiaga di Stadion Gelora Bung Karno. SBY menganggap format kampanye Prabowo Sandi eksklusif sehingga bisa membelah masyarakat. Mengapa di penghujung masa kampanye Demokrat justru menyentil model kampanye Capres-Cawapres yang diusungnya? Bagaimana tanggapan petinggi Gerindra soal surat dari Cikeas? Berikut laporan utama SBY kritik kampanye Prabowo. Dari substansi itu adalah bagaimana agar kampanye ini betul-betul inklusif ya, dan pesan dari Pak SBY itu diterima dengan baik oleh Pak Prabowo 02. Suratnya SBY itu ditanggepin kok sama Prabowo. Di sorry to say harus dikatakan pesannya telah. Kampanye pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Sandiaga Uno di GBK diwarnai polemik. Surat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bocor ke publik. Sebelum kampanye, SBY mengungkapkan keresahan dengan konsep awal kampanye akbar yang ia nilai tidak inklusif. SBY melihat elit Demokrat menyarankan kepada Capres 02 untuk menjaga kemajemukan bangsa. Tak ingin polemik berbuntut panjang, Partai Demokrat akhirnya buka suara. Demokrat menganggap kampanye nasional Prabowo Sandi yang digelar Minggu pagi sudah sesuai dengan arahan Cikeas. Surat dari Pak SBY itu yang kemudian beredar hanya ditujukan internal sifatnya kepada saya sebagai sekjen, kepada Pak Amir, dan juga Pak Syarif Hasan untuk menyampaikan hal yang perlu kami sampaikan kepada pasangan Capres 02, terutama Pak Prabowo. Inti dari substansi itu adalah bagaimana agar kampanye ini betul-betul inklusif ya, dan menggambarkan suasana tentang Pilpres itu adalah untuk semua. Jadi semua untuk semua, artinya diutamakan dan terbuka kepada siapa saja yang bisa bersama-sama untuk mendukung 02. Dan pada akhirnya tentu terjadi dan sudah dilaksanakan juga dengan baik. Sehingga pesan dari Pak SBY itu diterima dengan baik oleh Pak Prabowo 02. Dan kalau teman-teman mengikuti ketika beliau menyampaikan pesannya, langsung disampaikan bahwa dan menjawab kemungkinan-kemungkinan yang harus diluruskan dan sikap Pak Prabowo tentang apa yang harus disampaikan ke depan. Nah, oleh karena itu tidak ada yang salah dalam pesan yang kami sampaikan itu dan semuanya berjalan baik dan lancar. Badan Pemenangan Nasional menilai kampanye akbar Prabowo Sandi mencerminkan kebinekaan. Teman-teman Demokrat yang ada di BPN sudah menginformasikan bahwa kekhawatiran itu tidak perlu terjadi. Karena memang acaranya acara yang sangat NKRI, yang sangat Pancasila, yang sangat Undang-Undang 45 dan sangat kebinekaan serta keberagaman. Dan alhamdulillah acara berjalan, Pak SBY juga menyaksikan dan menurut informasi Pak SBY sangat puas. Pak SBY sangat senang. Beliau tersenyum melihat acara itu. Bahwa tidak benar acara itu adalah acara umat Islam saja, tapi melibatkan seluruh agama. Pendeta-pendeta juga berorasi, pendeta-pendeta juga berdoa. Lalu dalam acara itu jelas tidak ada isu khilafah. Ya, bagaimana seluruh peserta acara menunjukkan komitmen yang jelas kepada NKRI, Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi saya rasa kekhawatiran Pak SBY sudah dijawab dengan berjalannya acara yang sangat lancar, dengan sangat baik, sangat majemuk dan sangat Bhinneka Tunggal Ika. Meski saran SBY telah diakomodasi oleh pasangan Prabowo Sandi, imbauan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut dinilai sudah terlambat. Suratnya SBY itu ditanggepin kok sama Prabowo. Jadi memang Prabowo menghargai pendapatnya Pak SBY. Jadi waktu acara itu kan Pak Prabowo
tidak selalu melafalkan Allah Subhanahu Wa Taala kan, tapi dia juga beberapa kali menyampaikan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan. Jadi dia baca itu dan dia menghargai itu. Gitu. Jadi artinya surat SBY ini tidak dianggap angin lalu. Gitu. Imbauan SBY ini saya kira agak telat ya. Dia bicara tentang kekhawatiran politik identitas, khawatir tentang narasi-narasi yang memecah belah. Mestinya sebelum kampanye terbuka, Pak SBY sudah menyatakan secara terbuka, baik secara langsung maupun melalui Pak AHY ataupun melalui elit-elit DPD, bahwa kampanye Prabowo Sandi hari ini tidak boleh meneguhkan satu narasi-narasi yang terbelah selama ini. Ada cebong, ada kampret, ada khilafah versus Pancasila. Mestinya itu jauh-jauh hari disampaikan oleh Pak SBY. Nasi sudah jadi bubur, ribuan orang datang kemana-mana, terutama titik kumpulnya di Senayan. Orang sudah sholat berjamaah di sana, menarasikan tentang pentingnya mengganti presiden. Tiba-tiba SBY pidato itu seakan-akan ini nggak ada gunanya, karena eventnya sudah selesai, peristiwanya sudah lanjut. Bunyi ini yang saya kira gagal ditangkap. Kalau secara umum saya kira imbauan Pak SBY bagus, tapi sekali lagi sorry to say harus dikatakan pesannya telat. Karena kampanye sudah berlanjut, simbol-simbol dari berbagai kalangan juga muncul, dan kalau dilihat secara utuh, visi misi Prabowo, kampanyenya yang hampir 1 jam, Sandiaga Uno, Nenowarisman, ataupun videonya Habib Rizik, saya kira tidak ada yang berlebihan. Adalah satu narasi politik yang biasa kita lihat selama ini, satu narasi politik yang biasa kita dengar selama ini, tentang pentingnya kemiskinan, tentang pentingnya kesejahteraan yang selama ini dianggap gagal diciptakan oleh pemerintah saat ini. Namun bagi Henry Satrio, peran Susilo Bambang Yudhoyono tetap penting, meski beberapa kali Demokrat melontarkan kritik. Sosok SBY dan Demokrat dinilai strategis bagi koalisi Prabowo Sandi. Nah sekarang kan pertanyaannya, kenapa sih kok Demokrat selalu mengambil peran yang ini nih, seperti mengacaukan strategi? Tapi padahal tidak gitu. Ini peran Demokrat menurut saya strategis, karena dialah yang mengingatkan terhadap isu-isu yang berperan mendapatkan potensi suara di masyarakat. Makanya ya wajahannya Andi Arief lah, SBY ini bagus. Yang saya heran itu dibocorin gitu ke publik, dibocorin ke media. Apa yang dilakukan SBY ini, fungsi yang dilakukan SBY itu sebetulnya tidak ada di 01. Gak ada tuh fungsi kritikan ke internal di 01. Jadi ya let it flow aja begitu. Kejadiannya semuanya terlalu mengandalkan pesona Jokowi di 01 itu, terlalu mengandalkan pesona Kiai Ma'ruf. Tapi kalau di 02 ini ya itu ada diskusi, ada perdebatan, ada yang berbeda. Jadi sebetulnya lebih komplit, karena mungkin mereka juga sedikit ya dibandingkan dengan 01. Salah satu keunggulannya 02, di kubunya itu ada mantan presiden yang baru saja selesai, Pak SBY, dan satu-satunya presiden hingga saat ini yang mampu 2 periode. Jadi artinya memang SBY harus disiapkan sebagai think tank utama gitu, membuat strategi utama juga. Jadi bukan membuat strategi utama, artinya posisi dia strategis untuk didengarkan sebagai penasehat gitu kan. Makanya ini dimanfaatkan betul oleh 02. Di kubu 01 ada nggak presiden yang banyak, ada Bu Megawati juga kan di sana. Tapi ini nggak keluar gitu, think tank yang diberikan Pak Bu Mega kepada Pak Jokowi misalnya nggak bocor ke publik. Yang ini bedanya yang diberikan SBY ke Prabowo bocor ke publik, bedanya itu aja.